Kondisi balita berinisial KS dan AP asal desa Sungai Petai, Kecamatan Teluk Kecil, Kabupaten Seluma, Bengkulu yang mengalami cacingan ekstrim masih terus dipantau tim medis RSUD M. Yunus, Bengkulu, di mana memiliki menunjukkan perkembangan positif, namun hasil ronser terbaru salah satu pasien masih memperlihatkan adanya banyak cacing di perut balita berinisial KS berusia 1 tahun 8 bulan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni. Rekan Giafni, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih dan selamat siang kepada Tribuners dimanapun berada. Jadi memang benar untuk saat ini di Provinsi Bengkulu tengah digegerkan dengan kasus cacingan ekstrim yang diderita oleh dua balita asal Desa Sungai Petai, Kecamatan Teluk Kecil, Kabupaten Seluma, di mana kedua balita tersebut atas nama KS yang berusia 1 tahun 8 bulan dan AP, kakak dari KS yang usianya 4 tahun. Untuk kondisi terkini dari dua balita tersebut masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu. Dari keterangan PLT di Rut RSMY Bengkulu, Bapak Heri Permana, kondisi kedua balita tersebut terus mengalami pemulihan dan membaik begitu. Meskipun dari hasil ronsen yang dilakukan pada Jumat malam didapati bahwasanya masih terdapat banyak cacing di perut balita KS, sehingga untuk terapi masih terus dilakukan. Untuk terapi pengobatan sendiri dari pihak rumah sakit menggunakan terapi pemberian obat cacing. Berdasarkan informasi dari dokter bedah anak, Dr. Wahyudi, menyampaikan bahwa pihaknya memilih untuk pemberian terapi obat cacing ini dan tidak atau belum melakukan operasi kepada balita tersebut karena mempertimbangkan dari kondisi kesehatan balita. Sementara itu, Tribuners, informasi dari paman balita yaitu Bapak Amir menceritakan kronologi awal diketahuinya kasus cacingan ekstrim yang diderita oleh kedua ponakannya, di mana balita tersebut sempat mengalami demam 3 hari dan dari pihak keluarga juga sudah mengirimkan balita tersebut ke fasilitas kesehatan yang ada di desa. Dari fasilitas yang ada di desa atau puskesmas tersebut, Tribuners, itu dirujuk ke rumah sakit daerah yang ada di Tais, dan dikarenakan minimnya peralatan di sana untuk menangani balita tersebut, maka dari pihak rumah sakit merujuk ke rumah sakit RSMY Bengkulu. Pada awalnya kedatangan dua balita ini dengan kondisi yang memprihatinkan begitu, terutama untuk KS yang usianya masih 1 tahun 8 bulan. Kondisi KS saat pertama tiba di rumah sakit RSMY Bengkulu sempat tidak sadarkan diri, dan untuk AP sendiri awalnya memang dirujuk ke rumah sakit RSMY Bengkulu, namun dikarenakan ruang PICU masih penuh begitu, jadi sementara ditransfer ke rumah sakit UMI. Sementara itu pada hari Rabu siang untuk AP sendiri sudah dirujuk juga kembali ke rumah RSMY Bengkulu bersama adiknya di sana. Dan untuk kondisi terkini, Tribuners, masih kami pantau dan dari informasi di Rut RSMY Bengkulu bahwasanya kondisi balita cukup membaik. Pemberian obat cacing sendiri selain kepada kedua balita, Tribuners, juga dilakukan ke keluarga sebagai antisipasi adanya penyebaran cacingan selain ke kedua balita juga di pihak keluarga. Demikian, Tribuners, kembali ke studio. Kejadiannya awal pertama dia demam. Di 3 hari dibawa ke rumah sakit Selebar Tais. Sempat nginap 1 malam. Setelah nginap 1 malam dirujuk ke rumah sakit Bengkulu, dengan rumah sakit UMI terakhir. Umi
yang terakhir. Balik lagi ke Siko. Balik lagi ke rumah sakit umum. Oke. Yang tua. Yang Yang kedua, anak yang kedua dia langsung dibawa ke rumah sakit umum. Nah, Itu memang sakit atau tiba-tiba sakit ya itu Pak anaknya Pak, kalau boleh tahu? itu sebenarnya memang dulu tuh lah ada demam panas awalnya kan. Awal demam panas ya, lalu tadi dibawa ke rumah sakit Selebar tadi. Pertama dibawa ke Mas Bambang dulu. Itu pengiriman pasien untuk dipindahkan ke tempat yang lebih baik dari Kabupaten Sleman. Yang pertama itu disusul dengan anak umur 1 tahun 8 bulan, perempuan dengan keluhan perut kembung, muntah-muntah, dan sempat dinyatakan ada keluar cacing dari muntahnya. Ya, dan dari BAB juga ada keluar cacing dengan jumlah lebih kurang 9 ekor saat itu. Jadi saya minta waktu itu, kenapa dirujuk, saya sebagai selaku dokter bedah anak ini Pak, selaku dokter bedah anak, kenapa dirujuk ke kami bedah anak? Karena kondisi pasien saat itu memang kondisi dalam obstruksi itu artinya ada sumbatan di dalam saluran pencernaannya. Nah, sehingga dirujuklah ke kami. Setelah sampai, kebetulan saya langsung periksa malam itu di IGD. Di IGD pasien memang mendapati kondisi pasien 1 demam, muntah, perut kembung, tidak bisa BAB dan tidak bisa kentut. Sehingga tepat rujukan dari Sleman itu memang kami dokter bedah anak. Sehingga ada tercetus di pikiran kami untuk melakukan tindakan operasi malam itu. Tetapi saya berpikir lagi, lebih baik kita pemeriksaan dahulu ya, waktu itu di ronsen, sudah itu di USG. Malam itu langsung kita USG dengan tim dari radiologi, dokter Danang waktu itu, langsung Sito Pak Tri. Kami bekerja malam itu langsung, didapatkan memang banyak sekali cacing di dalam usus halus dan usus besarnya. Dengan ukuran cacing terbesar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.